kita itu kalau mau usaha beras harus sampai ke akar-akar ilmunya. Jadi selama Ruby belajar mengenal beras, dagang beras, beras Kerawang itu terkenal dengan enaknya, manisnya. Kalau kita ingin memulai suatu usaha, warung khususnya gitu, dagang, jangan banyak liburnya katanya. Jadi kalau banyak liburnya orangnya jadi malas. Dalam proses merintis toko beras itu benar-benar komitmen, terus konsisten menjaga kepercayaan orang lain. Kalau pengen jadi pengusaha, punya usaha, punya dagang gitu, harus komitmen terhadap waktu khususnya. Bertemu lagi di iPodcast. Tepuk tangan dong. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin, ini kita bertemu nih di iPodcast. Tamu spesial Ruby Supandi. Siap, hatur nuhun Pak Irwan. Kumaha kabarna? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Toko beras sehat ini? Ya, lancar ya, alhamdulillah ya. Naik turun lah. Wah, tapi Ruby Beras nih, ini toko beras terbaik yang ada di Kabupaten Karawang. Allahumma amin. Nah, makanya ini akan kita kupas ya, ini wawasan juga, pencerahan dan ilmu juga nih buat para teman-teman sahabat iPodcast semua, dan juga banyak orang lah tentunya ini tentang usaha beras. Iya, apalagi beras ini suatu kebutuhan ya primer ya, kebutuhan yang memang orang manusia banyak ya, kita semua makan beras, makan nasi ya betul. Makan nasi. Iya, kita kupas di sini. Boleh, siap. Iya. Nah, ini saya manggilnya apa nih? AA atau apa nih? Bebas, senyamannya Pak Irwan lah. Boleh. Siap. Nah, ini Ruby Beras nih. Nah, berarti ini kalau bicara tokonya aja nih, banner depannya ini Ruby Beras. Berarti foundernya ini. Iya, ownernya ya ini. Tapi kita bahas di sini. Nah, ini asal muasal Ruby Beras ini apa ini? Jadi apa ya? Sebenarnya ini toko beras itu punya bapak kan, punya bapak. Jadi bapak itu buka toko beras ketika tahun 2014, ketika Ruby kelas 2 MTS, Kelas 2, pokoknya ketika Ruby kelas 2 MTS itu bapak mulai buka usaha beras, karena bingung dulu tuh pengen usaha apa ya bapak itu biar terus maju berkembang dan sebagainya. Ya akhirnya kepikiran beras, karena kata bapak teh mah beras itu pahit-pahitnya kalaupun nggak laku ya bisa dimakan buat sendiri gitu. Betul ya. Jadi kita nggak kebingungan lah. Terus beras juga apa ya, nggak seperti sembako yang lainnya, nggak cepat basi, karena kebutuhan pokok yang apa ya, yang gampang itu kan salah satunya beras. Betul. Ketika misalkan beras 1 bulan masih kuat, apalagi beras yang sangat kering itu kuat 2 bulan dan sebagainya. Jadi kita nggak takut. Beda dengan misalkan mohon maaf telur dan sebagainya. Telur kan istilahnya ada jangka yang sangat pendek kan. Jadi kita harus benar-benar pinter ngolahnya, memutar terus apa ya, dagangannya lah gitu. Berarti pada saat itu masih duduk di kelas 2 MTS. Ya. Kelas 2 MTS, tapi udah mulai nih dikenalin ya sama bapak, diajarin nih ilmu tentang nih usaha beras seperti ini. Jadi edukasinya dulu nih. Jadi bapak itu ketika Ruby kelas 2 MTS
kalau penjengukan santri istilahnya kalau Iya, di pesantren sering diajak dari pagi karena kan dulu belum punya karyawan. Jadi bapak yang jaga pulang pergi pedes Kosambi, pedes Kosambi. Nah, Ruby sering diajak izin dulu ke pengurus buat diajak keluar, dikenalin cara ngeladangin, cara ngenal beras, gitu kan. Cara ini beras kayak gini, ini beras kering, beras basah tuh kayak gimana, gitu. Dari mulai MTS, terus SMA, sampai kuliah sampai sekarang. Wih, Gitu. luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Aduh. Nah, berarti awal mulanya Bapak ini apa nih? Maksudnya awal pengen usaha tuh masih bingung nah awalnya ya. Tapi karena memang tadi beras ini menjadi kebutuhan yang pokok, makanya beras. Nah, terus berarti tinggal di Pedes. Di Pedes. Kalau rumah, kalau soal mama orang ibu orang Pedes kan, orang Dumulya kan. Kalau bapak asli orang Kosambi sini. Jadi tinggalnya di sana, pulang pergi terus, pulang pergi Pedes Kosambi perjuangan dari tahun pokoknya ketika Ruby kelas 2 MTS lah ya, kelas 2 MTS terus aja pulang pergi, berangkat subuh. Pulang jam 10 malam, berangkat subuh, nggak ada liburnya, nggak pernah libur, kecuali ada acara-acara penting. Iya. Jadi gimana ya, nggak tahu sih, itu mungkin prinsip bapak ya, prinsip bapak ketika memulai usaha, nggak ngerti saya dengan cara usahanya berbeda dengan yang lain. Jadi benar-benar nggak ada liburnya. Berarti keuletan kesungguh-sungguhannya luar biasa. Sampai ada di titik seperti inilah, di saat ini. Iya. Itu karena mungkin perjuangan dulu ya, gitu. Syariatnya gak pernah libur. Karena kalau kata bapak, kalau kita ingin memulai suatu usaha, warung khususnya gitu, dagang, jangan banyak liburnya katanya. Jadi kalau banyak liburnya orangnya jadi males. Itu kadang sering libur. Iya. Ya udahlah ke toko lain aja. Gitu. Berarti menjaga apa ya? Ya konsumen untuk tetap melihat ketika ia butuh ya warung buka terus gitu, ada terus. Gitu. Kalau bapak sih sebenarnya backgroundnya petani dulu sebelum buka beras. Karena di rumah juga toko kan, warung mama. Toko warung sambil istilahnya nanam padi lah, seorang petani. Nah mungkin pengen buka inspirasi lain, pengen buka usaha lain, ya akhirnya kepikiran beras gitu. Karena mungkin yang gampang mungkin ya, yang gampang itu ya beras salah satunya gitu. Dibanding sembako-sembako yang lainnya. Nah ini untuk menentukan lokasi ya rukonya, apalagi tinggal di Pedes, tapi kok bukanya di sini nih di Kosambi. Ini gimana pemilihannya? Ya nggak tahu sih ya kalau itu. Tapi bapak jadi mikir gini dulu. Kosambi itu sudah diprediksi sama bapak, sama kakek terutama karena orang sini asli, bakal menjadi salah satu tempat termaju lah. Karena tengah-tengah kan Kosambi. Iya. Dulu Ruby ketika inget kalau lebaran dari Pedes ke Kosambi itu masih kebun awi nih, masih kebun bambu. Termasuk toko beras pun belum ada. Ruko-ruko samping toko beras gitu. Sepanjang jalan Kosambi itu ruko-ruko itu belum ada. Jadi masih kebun semuanya. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Ruby belum kelas masih SD juga masih kebun semua. Iya. Kosambi itu belum seramai inilah. Belum ada apa-apanya. Iya, kalau sekarang kan waduh sepanjang jalan ya, mulai dari rel depan sampai ke ujung ruko. Sampai Cireja sepanjang jalan. Udah terus, maju nggak ada di Kosambi sekarang. Ada di dalamnya juga beberapa perumahan udah banyak sekali. Jadi kata Abah, ya udah di sini aja lah gitu. Karena udah ada prediksi dari Abah gitu bahwa Kosambi suatu saat bakal menjadi salah satu tempat termaju gitu. Dan ini terbukti alhamdulillah. Sekarang. Iya. Kosambi
luar biasa. Luar Padatnya biasa banget. padat, dan sekarang cari apa yang nggak ada. Iya betul. Apa yang nggak ada, mulai dari makanan, Iya. fashion, Fashion dan lain sebagainya, iya. banyak, komplit pokoknya ada Betul, semua. betul. Nah, berarti dulu waktu di MTS-nya di mana nih ini? Jadi biar ini juga ya, karena lihat baju koko, terus pakai sarung, ini bukan orang sembarangan nih ini. Jadi dulu mondok di pondok pesantren nih Hayatul Amar Rawamerta kan. Nih Hayatul sambil Amar Rawamerta, sekolah Karawang. di, kalau dulu mah namanya masih MTS Rawamerta. Mm-hmm. Sekarang udah ganti jadi MTS 5 Negeri Rawamerta kalau gak salah. Oh negeri, iya. Tapi sambil pesantren. Sambil pesantren. Iya, di pesantren, tinggal di pesantren. Iya, Gitu. terus lulus dari MTS, kemudian mondok juga di Al Muhajirin Purwakarta Pusat. pondok pesantren juga di Purwakarta. Iya, Al Muhajirin Pusat. Yang di Purwakarta. Iya, yang di belakang Polres itu, jalan Veteran. Iya. Waduh, Di berarti situ. fondasi agamanya luar biasa ini. Nah terus kuliah, terus sampai ya nikah, ya punya istri juga orang Bandung. Wetan. Nah akhirnya gimana, guru juga ya? Iya. Iya. Jadi dulu Ruby mungkin saking nikmatnya di pesantren ya, ngaji gitu. Jadi kepikiran tuh pengen jadi guru, cita-cita. Padahal bapak itu pernah ngelarang, sejujurnya pernah ngelarang jangan jadi guru katanya, gajinya kecil banget gitu. Tapi karena mungkin apa ya, terbiasa di pesantren ngaji gitu, ngaji banyak ngajinya lah, ngaji kitab kuning, ngerasa kayaknya nikmat banget jadi guru ya. Nikmat. Menjadi jiwa pendidik itu saat ngajar banyak santri atau murid, siswa seneng gitu. Iya seneng, terus kayaknya mulia banget gitu ya. Sampai nggak mikirin nih maksudnya saya digajinya berapa, sampai nggak kepikiran kan? Iya. Karena dulu mungkin belum kepikiran terkait secara kebutuhan, realita, betul kebutuhan kan, gitu ya. Pokoknya jadi guru insya Allah mulia. Jadi dulu mindsetnya seperti itu dulu. Gitu. Tapi ya Rubin juga nggak nyalahin profesi guru, tetap bangga jadi seorang guru kan. Wih, luar biasa. Sampai kuliah pun di UPI di Bandung, UPI Bumi Siliwangi kan, jurusan juga pendidikan bahasa Arab. Wih, berarti tapi nggak bisa ilmu diajak ngobrol bahasa Arab. Tapi kan ilmu alatnya ini kayaknya udah melotok nih. Iya. Nah, sorobnya udah di luar kepala nih. Betul gitu. Jadi sampai menjiwai banget. Enak lah kayak jadi guru. Akhirnya di UPI, ngajar pun di Bandung ketika lulus. Ngajar di Bandung sekitar setahun setengah di 2 sekolah dulu. Gitu. Waduh. Nah ini kembali ke Ruby Beras nih. Nah ngajar udah nikmat lah, enak ya ngajar. Kemudian karena orang tua punya usaha, nah usahanya beras nih, sehingga terpanggillah hati untuk bergelut di usaha di beras ini. Iya. Awalnya orang tua sendiri yang ngejalanin dan juga punya anak buah ya. Betul. Jadi Ruby kan dari mulai MTS, SMA sampai kuliah itu sering banget ke toko beras kan, sering banget diajak cara berdagang sama bapak, digembleng lah terus. Jadi ketika waktu libur itu jarang main. Ada mainnya tapi nggak terlalu banyak, kebanyakan tuh di toko beras. Mau gak mau ke toko beras berangkat ke toko beras. Jadi dari mulai ngeliatin, apalagi ketika waktu SMA ya, kalau nggak salah SMA. Jadi Ruby sering disuruh jaga, karena SMA itu karyawan ada libur-liburnya kan, banyak libur-liburnya. Otomatis ya Ruby mau nggak mau berangkat ke toko beras pagi 5:30 tuh berangkat. Tapi ditemenin sama anak buah bapak, temen masih orang Kosambi. Karena kan posisi tenaga
nggak kuat lah dulu, masih kecil ya. Iya. Ngangkat-ngangkat yang 50 kiloan tuh belum kuat. Terus juga dari segi public speaking ketika ada konsumen belum terlalu lancar gitu. Terus ketika ada konsumen yang nanya ini bedanya apa sama ini, beras ini pulen enggak dan sebagainya, Ruby belum bisa. Jadi sering ngeliatin bapak juga gitu ketika ngeladangin para konsumen, para pembeli. Ya akhirnya ilmu mengalir aja gitu. Mengalir aja melihat bapak, melihat karyawan, cara ngeladengin gini gitu. Diajarin ilmu marketingnya gini di beras. Gitu. Berarti ini emang udah digembleng, digojlok ya emang dari dari sejak dini ya, artinya udah terus-terusan mainnya udah di toko beras. Betul. Jadi udah nih ilmunya dapet di bener-bener ditransfer penuh nih dari orang tua ke anak. Wih, ini luar biasa Pak, luar biasa ini. Mudah-mudahan ya inilah estafet bapak kepada anak dan menjadi apa ya, pahala ya jariah tentunya ya, dan selalu membawa kebaikan. Nah terus tadi ya kembali menentukan lokasinya. Nah kebetulan kakek ya, kakek itu orang sini, orang Kosambi. Bapak asli orang Kosambi. Orang Kosambi. Terus kakek juga istilahnya udah tadi itu ya udah prediksi bahwa ini bakal menjadi tempat maju lah. Banyaknya orang-orang dari rantauan. Iya. Dari munculnya Pulau Jawa, perumahan di sana sini. Banyak banget kan di Kosambi ini. Akhirnya kakek tuh bikin ruko-ruko gitu. Nah berarti ruko yang ditempatin nih, ini kan sampai berderet nih. Ini kakek semua itu. Punya kakek semua. Iya. Waduh, yang di deretan jejeran itu toko beras punya kakek. Punya semua. Kakek. Waduh, luar biasa. Dan ruko berarti ini kan ruko nih ya. Terus toko beras ada di dalam sampai belakangnya pun itu masih lega, masih luas. Jadi di belakang toko beras itu ada kontrakan-kontrakan, terus sama kebun juga yang belum dibangun, katanya mau dibangun. Jadi memang kakek sudah memprediksi bahwa banyak nih dari perantauan yang kerja di Kosambi, otomatis membutuhkan tempat tinggal kan. Nah akhirnya dibikin kontrakan, gitu, dibikin kontrakan. Dan ruko-ruko juga gitu. Nah ini berarti edukasi dari seorang ayahanda tercinta ya. Ilmunya benar-benar ditransfer sehingga sekarang udah mengetahui nih jenis-jenis beras, varian beras, model beras, ya udah tahu semua nih. Ya karena sekarang kan tahu. Kalau dulu mungkin masih ikut-ikutan belajar, sekarang mah udah jadi owner. Sekarang ya udah terjun langsung. Iya, anak buah ada. Nah, ini untuk mengetahui jenis beras itu apa aja sih jenisnya? Sebenarnya jenis dari mulai padi batu ya, banyak sih. Ada Inpari, ada Mekongga, ada Ciherang, gitu. IR, ada IR42, ada Hidran dan sebagainya. Nah ini gitu. ini jenis padi nih, jenis padi dulu. Iya. Sama halnya sebenarnya ke jenis beras juga kan. Yang paling banyak di Kabupaten Kerawang itu sebenarnya Ciherang sama Inpari sebenarnya. Ciherang, Inpari. Tapi Ciherang tuh lebih unggul sebenarnya dari Inpari biasanya, karena nggak tahu kenapa ya, Ciherang lebih bagus aja sih. Biasanya masuk ke beras-beras premium, kualitas poles dan sebagainya. Kalau Inpari ya standar lah, sebutnya beras sayur. Oh gitu. Beras sayur tuh beras standar sehari-hari orang yang dibutuhkan, disebutnya beras sayur, beras pasar. Gitu. Nah terus kalau udah dalam bentuk kemasan ya, itu kan ada Ramos, Rojo Lele, Pandan Wangi, Cap Bunga juga ada. Nah ini membedakannya apa? Nah itu diajarkan banget sama bapak. Jadi dulu dari mulai SMA, tepatnya Ruby itu selalu diajarkan, Bi,
kalau lagi jaga dipotoin. Ini kira-kira masuk ke merek apa? Harganya sekian. Ruby harus mikir ini dianalisis apa ini kira-kira merek apa, masuk ke mana ya? Oh ini ke bunga kayaknya Pak, gitu kan. Diajarkan sama Bapak, ini masuknya ke bunga, ini ke rojolele itu kayak gini nih, gitu. Jadi benar-benar diajarkan cara mengenal beras. Jadi kata Bapak Tema gini, kita itu kalau mau usaha beras harus sampai ke akar-akar ilmunya. Jadi ketika sampai misalkan nih kita datang ke pabrik, lagi giling misalkan, kita lihat, wah ini kira-kira masuk ke rojolele, harus bisa langsung bisa nebak. Nah itu diajarkan sama Bapak. Wih, berarti enggak nih kalau dari proses padi ya gabah, terus kan ke heleran atau penggilingan ya. Nah berarti kalau untuk sampai ke pedagang berasnya ini enggak cukup satu penggilingan ya. Enggak, jadi ada beberapa, ada banyak ya. Iya. Karena memang hasil dari suatu penggilingan ya itu jenisnya kan beda-beda atau hasilnya. Nah itu juga yang membedakan nih yang jenis ini masuk dengan harga yang sekian atau dalam hitungan yang letter nih sekian, ini sekian. Nah baru ketahuan. Nanti dalam bentuk kilo atau kemasan karungnya juga nanti varian-variannya masuk ke slop-slop yang sesuai itu. Iya. Jadi nggak cukup satu pabrik. Kadang tapi satu pabrik banyak bahannya sih. Iya. Gitu. Jadi nggak misalkan ya ada satu pabrik dia nggak cukup satu bahan aja gitu. Wah ini bahannya kayak gini. Belanja lagi yang agak bagus. Harganya pun tentu beda kan. Karena kualitas berasnya beda. Jadi kita gitu. Belanja apa gabah ya padi gabahnya itu dengan ya yang berbeda jenis-jenisnya sehingga hasil heleran penggilingannya pun hasilnya beda. Ya yang membedakan harganya ini apa? Maksudnya kualitas yang bagus dan kurang bagus lah misalnya atau harga mahal dengan harga murah. Ya tentunya kualitas lah ya. Pertama kualitas, kedua kadang rendemen tuh keluarnya beras. Misalkan 1 kintal padi itu kalau keluarnya 60 kilo itu standar, udah ada di atas untung lah. Tapi kalau keluarnya berasnya sekitar 57 kilo dalam 1 kintal padi itu udah termasuk agak rugi ya, Makanya terkadang agak mahal itu. Jadi harga beras yang bikin mahal itu seperti itu. Nah terus di setiap toko itu kan rojolele beda-beda kan ya. Karena tadi teh ya setiap padi itu beda-beda hasilnya. Walaupun misalkan ini Inpari sama-sama Inpari, tapi hasilnya kenapa sih kadang beda? Ya tadi teh ya setiap petani kan cara nanamnya beda-beda. Ada yang obatnya pas, ada yang saya mah terbatas dengan modal. Gitu. Oreanya gitu. Makanya setiap yang datang itu kadang suka bingung saya sebagai yang jaga beras. Aduh, beda-beda lagi. Banyak juga para pembeli konsumen ini berasnya kok ganti beda-beda terus ya, berubah-ubah terus. Ya karena tadi kalau beras kan bukan produk perusahaan ya PT yang istilahnya konsisten gitu kan. Karena beras itu nggak ketahuan hasilnya gitu. Ya tadi teh cara belajarnya, cara melihatnya ketika kita lihat ini harga sekian, fisiknya kayak gini, paling masuk ke rojolele. Nah kayak gitu. Nah dalam bentuk fisik itu apa? Warnanya lebih cerah, patahannya lebih sedikit. Berarti kalau semakin warnanya lebih bagus, lebih bersih dan patahannya dikit itu semakin mahal. Jadi sebenarnya kalau di kita itu beras-beras dari penggilingan di kampung sendiri kan, otomatis istilahnya terbatas. Mesin-mesinnya berbeda dengan daerah-daerah Indramayu tuh Karangsinom. Yang itu kalau udah kelas-kelas CP. Maksudnya mesin penggilingannya itu udah canggih, udah canggih. Iya. Jadi kalau di toko Ruby itu disebutnya makanya berasnya beras asli dalam artian nggak ada campur yang lain gitu. Terus kadang hasilnya pun beda kan karena penggilingannya masih penggilingan standar, enggak yang kualitas seperti perusahaan yang ada kan di Jawa Barat itu penggilingan
kabupaten dengan penggilingan padi termaju itu Indramayu. Karangsino. Itu udah kelas-kelas perusahaan besar itu. Jadi kelas-kelas premium itu ada semuanya di Indramayu itu. Karena mereka punya penggilingan sih punya bagus banget. Pokoknya penggilingannya berbeda dengan daerah-daerah Karawang. Ya walaupun di Karawang juga ada, tapi nggak sebagus mereka. Artinya kalau dari Karawang nih dulunya yang lumbung padi, sekarang kan udah mulai ke arah industri nih ya. Terus banyak sawah-sawah yang udah udah jadi perumahan dan lain sebagainya. Nah, ini yang berarti banyak sawah-sawah yang udah jadi perumahan juga jadi berkurang juga ya. Betul, makanya sekarang kenapa sih beras mahal nggak seperti dulu gitu kan? Banyak faktornya sebenarnya. Salah satunya di Kabupaten Karawang itu sekarang nggak pernah ada panen raya. Jadi panennya tuh sedikit-sedikit, misalkan cuma di kampung ini doang, terus kampung ini doang, terus di kampung ini. Jadi mencela-mencelek panennya tuh. Makanya kenapa harga beras tuh selalu mahal gitu. Karena khususnya di Kabupaten Karawang nggak pernah ada panen raya sekarang. Berbeda dengan dulu. Orang dulu masih banyak banget padi, masih banyak banget sawah kan. Otomatis beras masih stabil, gitu. Kalau sekarang, waduh luar biasa, nggak ada. Jadi Kabupaten Karawang itu atau kata Bapak Teh bisa dikatakan panen raya kalau daerah Tempuran, Cilamaya dan Wadas itu panen. Karena mereka masih luas dibanding daerah-daerah kecamatan yang lain. Karena Kabupaten Karawang. Karena memang ada zona-zona lokasi yang memang masih boleh untuk dijadikan dibeli sawah dan dijadikan perumahan, dan ada zona lokasi yang memang khusus untuk lahan pertanian dan tidak boleh dijadikan lahan perumahan dan lain sebagainya. Dengan mesin heleran atau penggilingan yang masih standar ya. Tapi secara nikmat dan tidaknya justru sebenarnya masih ini kan masih enakan beras Karawang. Jadi, Karawang. Selama Ruby belajar mengenal beras, dagang beras. Beras Karawang itu terkenal dengan enaknya, manisnya. Berbeda dengan beras-beras yang lain. Contoh, memang secara harga beras Karawang mahal kan, karena punya rasa yang agak lebih manis dibanding beras yang lain. Contoh beras Jawa, Pati, Demak dan sebagainya. Itu nanti boleh Pak Irwan nyobain deh. Beras-beras Jawa khususnya Pati, Demak itu tawar. Kayak beras merah rasanya, tawar banget. Tapi pulen mah sama pulennya dengan beras Karawang. Cuman tawar mereka, hambar. Kalau beras Karawang manis, manisnya luar biasa, enak. Ruby pernah nyobain, emang karena kan banyak belajar dari Bapak kan, cara ngebedain ini beras Demak, beras Pati, beras Karawang dan sebagainya. Kayak gitu, dari mulai rasa, dari mulai bentuk, seperti itu. Jadi bahkan kalau saya nih ya makan nih nasi, kalau nasinya aja udah enak, ya mau lauk apapun ya enak. Gitu. Terutama Ciherang ya, Ciherang luar biasa. Kalau Ciherang digiling sama penggilingan yang standar, penggilingannya bagus, luar biasa itu enak. Gitu. Jadi Karawang itu punya kelebihan di berasnya, salah satunya enak, manis. Iya, waduh, luar biasa ini. Nah, terus tadi ya komitmen Bapak ya, Ayahanda nih tadi ya ngasih jangan pesen nih gini-gini nih, usaha beras tuh harus kayak gini. Ini maksudnya benar-benar orang tua tuh mendidik Ruby tuh untuk bisa nih usaha beras ini yang emang gencar dan emang harus kita besarkan gitu usahanya. Nah ini sampai saat ini juga emang kerasa banget nih, maksudnya pesan-pesan dari orang tua tuh kerasa banget ya. Kerasa banget, alhamdulillah Pak. Jadi apa ya, Ruby tipikal yang didik agak keras sama Bapak soal kedisiplinan
khususnya berdagang karena background keluarga Ruby kan berdagang ya. Sibuk banget lah pokoknya mah. Siga waktu luang gitu kan. Pokoknya setiap hari kegiatannya cuma berdagang, sibuk dengan kerjaan dagang gitu. Jadi Ruby itu dulu pokoknya selalu diajak ke toko beras, terus diajarkan cara ngomong dengan para pembeli, ngeladangin khususnya. Terus kalau Bapak pernah ngomong gini, kalau pengen jadi pengusaha, punya usaha, punya dagang gitu, harus komitmen terhadap waktu khususnya. Kita harus mengorbankan semuanya. Dalam artian mengorbankan waktu main khususnya gitu kan. Ruby itu benar-benar digembleng. Jangan banyak waktu main gitu. Jangan banyak, harusnya ke toko. Dari zaman sekolah tuh udah dikasih. Jadi kasih wajangan kayak gitu. Dulu masih ingat ya, kalau pas ketika waktu kuliah gitu. Sebenarnya itu udah gede kan ya kuliah. Iya. Kalau waktu libur suka di rumah, daripada diam di rumah, jenuh main, diteleponin di mana? Iya. Berangkat ke toko beras, buset. Berangkat ke toko beras. Pokoknya setiap hari di toko beras lah gitu. Iya. Bener-bener makanya tahu banget gitu kan, tahu banget perjuangannya dari mulai kecil. Merintis lah dalam artian kecil tuh sampai sekarang alhamdulillah besar gitu. Iya alhamdulillah ya. Nah berarti orang tua juga sawah banyak berarti nih. Alhamdulillah. Ya karena tinggal di Pedes ya, Langsep lebih ininya ya. Itu kan emang hamparan sawahnya itu masih sangat luas. Hijau ya sawah itu. Nah baru ke ujung-ujung baru dah itu empang ya. Nah berarti karena orang tua memang bergelutnya di beras di petani padi ke beras. Nah ini juga lah mungkin ya orang tua yang menjadikan ini passion saya gitu. Nah berarti hasil beras yang dijual ini dari padi yang ditanam atau dipanen atau gimana? Enggak juga sih, kebanyakannya mah beli ya. Karena kan kalau ngedelin panen ya waktunya 6 bulan 7 bulan sekali kan setiap panen itu. Jadi kebanyakannya beli. Tapi belinya nggak jauh di kampung sendiri karena di kampung sendiri banyak banget penggilingan, banyak banget pabrik-pabrik penggilingan padi. Jadi kalau misalkan Bapak lagi panen nih sawah, paling yang digiling sekitar 20 ton padi, sisanya dijual padinya langsung. Gitu. Jadi enggak semuanya. Enggak semuanya. Iya. Makanya banyak orang juga yang ngira, oh ini mah kayaknya beras sendiri. Enggak juga sih. Kebanyakannya mah beli gitu kan. Kebanyakan beli dari tetangga-tetangga, dari lingkungan lah gitu. Nah berarti kalau ngelihat di toko nih sampai banyak nih ya. Iya. Dari karungan, dari yang mulai literan, terus karung 5 kiloan, 10 kilo sampai yang 50 kiloan. Iya. Numpuk berarti itu perputarannya gimana itu dalam sekali kirim itu berapa ton atau berapa kintal? Kalau sekali ngirim itu paling sedikit 2,5 ton. Paling sedikit 2,5 ton. 2,5 ton. Dan itu setiap berapa? Setiap 2 hari sekali. Wih, 2 hari sekali. Jadi sehari paling sedikit seton keluar. Sehari itu keluar 1 ton. Keluar seton paling sedikit. 1 ton itu berarti 1.000 kilogram. 1.000 kilo itu habis. Nah, itu paling sedikit lah. Gitu. Berarti dikirim lagi 2,5 ton per 2 hari. Per 2 hari sekali. Luar biasa. Ya alhamdulillah. Iya. Berkah lancar. Ya, itu sebenarnya ya salah satunya berkat konsisten apa ya, berkat konsisten. Betul. Istiqomah, konsisten. Kita buka dari istilahnya merintis. Makanya sebenarnya Ruby itu amanahnya lebih berat sih. Karena disebut kenapa berat?
karena kan menjaga itu lebih berat ya walaupun merintis juga berat, tapi menjaga juga berat kan, menjaga kualitas, mempertahankan, mempertahankan, itu jauh lebih berat. Baik-baiknya lebih memajukan kan, gitu. Nah, mengembangkan ini harusnya. Mengembangkan. Makanya Ruby kadang suka minder gini, duh ya Allah, ya walaupun Ruby bukan perintis dalam artian, tapi amanah untuk mengembangkan toko ini lumayan berat juga ya, gitu kan. Bapak mempercayakan toko ini ke Ruby, gitu sepenuhnya lah. Walaupun Ruby harus masih tetap terus dipantau lah, dibimbing sama Bapak, cara jual beli gitu, cara dagang lah, terus diajari dari nol sampai ada detik ini. Tapi gitu. Sekarang kan berkembang. Alhamdulillah. Gitu. Bertumbuh luar biasa. Mencari kepercayaan orang, jangan sampai orang itu kecewa. Makanya Bapak itu nggak beda dengan toko yang lain. Jadi Bapak itu nanemin ke Ruby garansi full kalau di toko beras. Maksudnya kita misalkan ada orang yang beli 10 kilo merek Rojo Lele ataupun bunga dan sebagainya, kalaupun segelas lagi berasnya tapi ini udah kuning nih, bisa ditukar. Oh gitu. Iya. Makanya Ruby mah kalau ngeladangin pokoknya teh atau ini garansi, kalau ini nasinya nggak cocok, kurang pulen ataupun kepulenan, boleh tukar ke sini. Ini yang spesial yang ada di Ruby Beras, yang nggak ada barangkali di tempat lain, dan ini luar biasa. Misalkan nih udah seminggu sisa sekitar 1 kilo 2 kilo kuning, bisa tuker diganti yang baru. Wih, toko beras lain mana ada kan, nggak ada. Berarti benar-benar menjaga kualitas. Betul, kualitas, menjaga kepercayaan biar sama-sama enak, konsumen gitu. Iya. Karena kan kalau toko beras Ruby nggak pusing. Misalkan nih ada beras yang kalau kata orang berasnya meledug itu jamuran ya. Kalau lebih dari sebulan atau 2 bulan ditukar. Kalau Ruby kan toko posisinya, bisa istilahnya jadi uang lagi lah, nggak takut kebuang. Kalau orang kan takut nanti dia kalau misalkan ini meledug berasnya jamuran, otomatis kebuang, kecewa ke Ruby, ke toko. Makanya garansi full. Kalau misalkan beras ada kutu atau ada jamur, tuker ke sini, jangan ragu. Wih, gitu. Luar biasa. Tapi garansinya berapa lama? Selama beras itu ada. Oh, selama beras itu ada. Iya, kata Ruby kalau misalkan sekilo pun, sisa sekilo misalkan udah seminggu lebih, sisa sekilo ada kutunya, tuker aja sama Ruby diganti yang baru. Oh, tapi kan kalau ada batas waktunya juga barangkali. Iya, paling kalau sebulan maksimalnya. Barangkali dia beli beras, besoknya dia balik kampung, ya kan, sampai 3 bulan 5 bulan ya repot juga. Paling sebulan sih maksimal. Tapi nggak ada sih alhamdulillah kalau selama sebulan, alhamdulillah konsumennya jujur-jujur lah istilahnya. Seminggu misalkan ini nasinya agak hitam, pengen yang agak bagus, ya udah boleh tuker sama yang agak bagus ini. Wih, ini servisnya luar biasa. Iya. Jadi kepuasan pelanggan itu nomor satu lah. Iya. Waduh. Nah, ada nggak kendala-kendala dalam usaha? Kalau disebut kendala sih ya alhamdulillah sih nggak ada kendalanya. Kalau di beras nggak ada sih. Nggak ada lah ya. Paling mungkin kalau karyawan libur juga ya bisa nge-backup ya. Iya, nge-backup sendiri juga bisa. Bisa ya. Gitu. Enggak ada sih kalau kendala mah biasa. Terus dileperi nih pasokan beras dari penggilingan menuju ke toko juga ya nggak ada kendala ya. Iya, walaupun mendung, hujan dan lain sebagainya bisa ditutup terpal dan lain sebagainya. Wih. Sendiri itu. Jadi karena kan dulu mah pas merintis mah belum punya mobil ya. Jadi kadang tergantung orang lain. Kalau sekarang mah alhamdulillah istilahnya punya callback sendiri lah. Jadi nggak bingung, bebas mau narik setiap hari, mau jam berapapun gitu. Jadi alhamdulillah sih kalau kendala yang nggak ada, karena kalau selama beras enak sih mungkin ya. Dalam artian enak tuh usaha beras tuh. Artinya enggak ada basi, enggak betul.
tadi seperti yang ayah ya Bapak bilang ada yang ya setidaknya enggak laku pun bisa kemakan oleh kita. Iya ya. Terus paling kendalanya kalau beras lagi mahal ya. Kalau beras lagi mahal bingung kan. Karena beras tuh gini, misalkan nih sistemnya kalau lagi mahal semuanya harga beras tuh sama, harga beras sayur. Misalkan di sekarang contohnya sekarang aja harga beras lagi mahal. Harga beras sayur sekarang paling murah 12.3. Sekarang sedangkan harga rojo lele Ruby ngejual 13.000. Potong karung. Iya, harga karung. Iya, potong ongkos kan. Karena sebenarnya bingung gitu. Apalagi yang buat jual lagi. Sebenarnya nggak adaan untungnya gitu. Ketika beras, makanya ketika beras lagi mahal gini banyak orang yang nyari seperti eceran seliter 10.000. Nah itu diajarkan Ruby tuh sama bapak dulu. Bi gini nih cara ngoplos beras. Itu diajarkan. Apalagi di pasar induk Johor kan ngoplos beras itu hal lumrah kan di depan toko ngampar pakai terpal kan. Nah, diajarkan cara sebutnya bahasa lemesnya tuh ngolah beras. Jadi beras bagus sama beras biasa diolah berapa karung harganya berapa, ini harga berapa, ketemunya harga berapa. Nah, fisiknya lihat hasilnya. Ini kira-kira masuk ke merek apa? Harganya berapa? Nah, diajarkan sampai segitunya. Gitu. Dan ini hanya Ruby yang tahu. Iya. Nah, ini kalau beras ini tadi ya pedagang-pedagang pun ada yang emang ngambilnya dari toko Ruby ya. Iya, banyak. Warung-warung juga. Iya. Kuningan, warung Madura. Iya, belanjanya gitu. di para reseller di Perum dari Ruby. Jadi terutama yang eceran kan banyak ya sekarang yang beli 5 kilo 10 kilo yang buat jual lagi gitu. Jadi dikurangin, beda dengan yang harga-harga biasalah yang bukan buat jual lagi seperti itu. Nah, berarti sudah berapa lama nih toko beras Ruby ini berdiri nih? Sudah 14 tahun lah ya. 14 tahun. 14 tahun berdirinya. Waduh, udah lama juga ya. Tapi 14 tahun ini terus konsisten ya. Konsisten ada berdiri dan terus berkibar tentunya ya. Nah, tentunya ini apa yang atau ada resep apa yang diberikan ya dari Bapak, dari Ayahanda lah ya, atau Ruby sendiri nih, apa yang diterapkan? Banyak banget sih yang Bapak ajarkan ke Ruby terkait komitmen dalam berusaha berdagang, khususnya ilmu berdagang. Salah satunya ya komitmen waktu yang tadi sudah diceritakan, yang tadi sudah disebutkan. Kita harus komitmen, harus mengurangi semuanya, terutama main. Karena kan Ruby istilahnya masih mikir masih muda, pengen banyak main, pengen banyak pengalaman. Tapi itu tidak terjadi ya, karena Ruby bener-bener digembleng, harus ke toko beras, harus belajar, harus banyak belajar. Ya memang kerasnya sekarang, ternyata sekarang ya gitu. Tapi mungkin Bapak nih ya orang tua nih ya, mereka menginginkan lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Karena inilah yang menjadi masa depannya Ruby untuk di masa depan yang akan datang. Betul. Untuk proses usaha dan dagangnya. Nah, tadi apa yang dibangun oleh orang tua ataupun Ruby sendiri? Ya, yang dibangun tentunya kepercayaan terhadap relasi-relasi lah ya, teman yang yang masukin beras istilahnya. Jadi Bapak itu dalam proses merintis toko beras itu benar-benar komitmen, terus konsisten menjaga kepercayaan orang lain. Contohnya ya di beras pun sama gitu, sama halnya dengan dagang-dagang yang lainnya yang sudah tingkat besar, ada bayar temponya gitu kan.
nggak semuanya langsung cash karena kan kita terbatas dengan ini kan perputaran modal, perputaran uang dan sebagainya. Jadi Bapak itu menanamkan ke Ruby bahwa kita harus bisa menjadi apa ya, kepercayaan orang. Ketika misalkan nih kita ngambil di satu pabrik, temponya maksimal 5 hari ya. Mau gak mau 5 hari harus dibayar, harus dilunasi. Walaupun beras masih ada di kita. Gitu. Begitupun ke pabrik-pabrik yang lainnya. Jadi Bapak tuh mengajarkan kita nggak boleh bikin orang kecewa. Jadi gimana caranya orang tuh percaya ke kita. Sampai ada banyak apa ya teman-teman Bapak, teman-teman bisnis yang ya Made ambil aja lah ini berasnya gitu. Bayar mah gampang. Nanti saking percayanya, saking nggak takut nggak dibayar gitu. Nah itu kan ilmu yang sangat mahal ya. Ilmu yang sangat mahal yang memang ditanamkan ya orang tua ya. Iya. Jadi Ruby tuh bener-bener dapat ilmu banyak banget lah dari Bapak khususnya dalam berdagang, terutama tentang kepercayaan. Orang tuh jangan sampai males masukin beras ke toko ini, dia nggak pernah tepat waktu, terus bayarnya juga belentang-belentong. Nah itu nggak ditanemin sama Bapak. Jadi gimana caranya ketika misalkan kita selagi ada uang nih, walaupun beras masih ada, ya bayarin. Gitu. Ini harus dicatat nih. Berarti modal yang ditanamkan ini benar-benar apa tadi yang diajarkan? Integritas, kejujuran, kepercayaan, dan jangan sampai mengecewakan orang lain. Baik itu relasi rekan bisnis ataupun pelanggan. Betul. Jadi luar biasa. Ruby juga kadang salut dengan perjuangan Bapak khususnya ngalamin banget dari mulai merintis sampai sekarang banyak dipercayai. Itu kan yang di toko beras juga nggak sepenuhnya ya beras Bapak lah ya. Sampai ada temen deket Bapak, wah udah best friend lah itu mah. Sampai dia mah setiap hampir 2 hari sekali teh masukin beras weh. Gitu. Maksa tuh mah. Maksa pak jualkan gitu. Jualkan lah gitu ya. Itu mah terserah mau dijual berapa, tapi yang pasti dari beliau misalkan harganya sekian. Nah, itu mah enggak mau dijual berapa. Gitu. Saking alhamdulillah percayaannya ya. Percayanya ke toko beras Ruby gitu. Coba itu berarti the best luar biasa. Dan sampai saat ini Ruby memegang tuh kata-kata dari Bapak orang tua ya untuk komit tadi ya. Komit menjaga integritas kita, jangan sampai kita apa ya terlalai istilahnya dengan ini enak nih banyak uang. Karena kan ya nggak sedikit para pembisnis, para pengusaha yang mohon maaf gulung tikar gitu. Wallahu alam mungkin karena kurang strategi atau kurang apa nggak tahu. Tapi yang salah satunya yang pasti ya kurangnya bisa memutarkan modal kan. Banyak Bapak aja tapi usaha itu risikonya mungkin rugi ada ya, ruginya ada. Ya. Secara resiko apapun mungkin ada dulu resikonya. Pernah ada ceritanya pelanggan ini. Jadi dia itu pertama sekarung 2 karung, sekarung 2 karung, makin lama makin maju reseller ini. Iya. Terus akhirnya sebulan sekali itu 1,5 ton, 2 ton. Dia buka ruko sendiri. Tapi karena terlena dengan uang yang perputaran uang dari dagangan. Karena kan sistemnya tempo juga ke Bapak. Misalkan nih dia ngambil 2 ton. Nah bayar seton dulu misalkan. Nah nanti setonnya lagi tempo ya. Made 1 minggu misalkan. Nah sebulan 2 bulan hampir 5 bulan dia konsisten terus. Bayarnya bener. Sana kesini. Mungkin banyak kebutuhan apa ya rumah tangganya. Ya akhirnya dia nggak sadar bahwa ini uang orang lain yang harus diputar. Akhirnya uang nggak ada, beras nggak ada. Gitu. Sampai sekarang pun. Tapi bapaknya nggak pernah mempermasalahkan. Tapi itu salah satu contoh bahwa
Kalau kita ingin membangun usaha yang maju, sukses, ya harus membangun kepercayaan. Gitu. Luar biasa. Jadi salah satu kiat Bapak itu sebenarnya punya toko beras yang alhamdulillah bisa dikatakan maju ini, menanamkan kepercayaan orang lain sih. Jadi orang lain itu jangan sampai kecewa dengan kita. Syukur-syukurnya orang tuh pengen banget masukin beras ke toko kita lah gitu. Bapak tuh menanamkan seperti itu. Waduh. Karena kan tidak sedikit ya di zaman sekarang yang mikirnya hanya aduh terlena dengan yang hasilnya gitu kan. Terlena dengan hasilnya tanpa harus memikirkan modal. Banyak anak muda di zaman sekarang cara berusahanya, cara dagangnya tuh agak lain gitu kan. Gitu. Agak lain tuh gimana ya? Jangan saya punya saudara sih, dia dagangnya tuh gimana ya? Kayak nggak mau berkembang ya gitu-gitu aja, monoton gitu, nggak mau capek. Jadi di zaman sekarang itu capek dikit istirahat, Kalau Ruby boro-boro ya, terus digembleng, mana toko beras. Selagi kita belum sampai di titik sakit, mah terus gitu. Itu salah satunya. Iya, berarti secara jam operasional pun ini di toko, nggak ada libur. Pokoknya kecuali ada event atau acara yang memang acara besar atau memang acara yang sangat penting baru. Itu pun buka juga setengah hari. Oh gitu. Wih, luar biasa. Demi memuaskan kebutuhan para pelanggan. Pak Irwan nggak akan percaya ya, ketika Ruby mau nikah, H-1 Ruby mau nikah, Ruby masih jaga toko. Masih jaga toko beras. Iya. Itu kan kalau di logika anak-anak muda, oh gila kan ini. Tapi kayak kan ini yang diterapkan Bapak, yang selalu ditanamkan, kasihan para pelanggan, kasihan orang-orang yang mereka yang emang butuh beras gitu ya, untuk beli beras. Iya. Itu super luar biasa tepuk tangan. Berarti secara pasar atau konsumen ya, kalau titik tokonya ada di Kosambi, oh ya kasih tahu dong kepada sahabat di podcast semua, tokonya berada di Jalan Raya Kosambi Telaga Sari, samping Favorit Elektronik. Ya, namanya Toko Beras Ruby. Wih, luar biasa ini. Pokoknya toko beras terbaik yang ada di Kabupaten Karawang. Sebenarnya mah terus belajar sih Ruby juga. Karena dulu mah sempat gak mau jaga beras. Oh gitu. Iya. Enggak, walaupun dari MTS aja nih udah digembleng belajar di toko beras ya, mainnya aja udah main di toko gitu, di toko beras. Tapi sempet ada karena kepikiran nggak mau gitu ya. Karena gengsi dan udah terlanjur profesi guru ya. Karena pendidikan dulu udah satu pendidikan gitu, guru. Masa jaga toko kan Ruby mikirnya gitu. Tapi ketika Ruby belajar lagi, banyak belajar ya, intinya semuanya sama aja. Kita menjadi seorang guru ya, mencari nafkah, mencari ridho Allah ya. Di toko beras juga sama, mencari nafkah, mencari ridho Allah. Apalagi toko sendiri gitu kan, Bapak. Ya makanya alasan Ruby mau salah satunya karena ibu suka sakit-sakitan kan, sakit. Jadi Ruby mau nggak mau ya resign lah, gitu, jaga toko sendiri. Apalagi daripada dipegang orang lain, yang mending dipegang oleh keluarga sendiri. Iya betul sekali. Gitu. Apalagi sekarang nih manajemennya semua udah berpusat di Ruby. Dan sekarang udah berkembang. Alhamdulillah, lancar, berkah. Ada harapan barangkali dengan usaha berasnya ini apa barangkali mau nambah cabang, namanya cabang dan lain sebagainya, atau harapannya mah untuk diri sendiri, toko beras ya pengen lebih maju lah ya, amin. Pengen punya cabang gitu, pengen punya cabang yang lebih besar lah, yang lebih luas gitu harapannya. Amin ya.
Ya mudah-mudahan ayah atau bapak juga ya orang tua selalu diberi kesehatan. Kakek juga masih ada ya. Waduh, ini kakek juga nih, cucunya udah luar biasa nih, the best ini. Ya, aduh. Terima kasih ini ya, Ruby udah hadir di podcast menemani saya ngopi nih di podcast. Nah, tentunya ini adalah usaha yang kita jalani. Tentunya ini emang tidak mudah, sekejap mata kita membangun usaha. Betul. Buktinya tadi ya diajarin ya memang dari sejak ya MTS ya, hitungannya MTS ya masih umuran belasan tahun ya. Masih belasan tahun tuh udah digembleng, digojlok, diberikan ilmu dari orang tua mengembangkan usaha beras ini. Jadi ya siapapun sahabat para pendengar yang podcast semua ya yang menyimak pembicaraan kita pada malam hari ini hikmah manfaat yang bisa kita ambil bahwa terus menerus ya istiqomah, dan komitmen tentunya ya untuk terus berusaha dan ikhtiar. Ya mudah-mudahan usaha beras Ruby juga ini berkembang ya, dan terus lancar, rezekinya barokah. Dan juga buat sahabat podcast semua nih, kita bisa membangun usaha kita ya. Tadi banyak cara dan keistiqomahan, komitmen juga ini yang menjadi modal kita untuk terus dan bisa maju. Ya, terima kasih Ruby ya. Siap. Makasih. Ya, sekian dari kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.